Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ramawati, NIM 2061312 akan menghafalkan obat dengan gangguan saluran pernafasan dan obat dengan gangguan saluran cerna untuk memenuhi tugas portofolio farmakologi C. Obat saluran nafas yang pertama salbutamol, contoh brandnya Salbufen, Ventolin, Lasal, Tasma, dan Bromosal. Bentuk sediaannya tablet dan kapsul, kekuatan sediaannya 2 dan 4 mg. Indikasi untuk mengatasi sesak nafas akibat penyempitan pada saluran udara di paru-paru. Off-label bisa digunakan untuk alergi makanan, efek samping, gelisah, tremor, sakit kepala, pusing, dan insomnia. Interaksi obat menurunkan efektivitas obat dan meningkatkan resiko sesak nafas. Mekanisme kerja memperlancar saluran pernafasan dan rahim dan melemaskan otot. Cara pemberian oral, populasi khusus, pasien dengan penyakit diabetes mellitus, gangguan ginjal, kejang, anak-anak, orang tua, kehamilan, dan menyusui. Referensinya dari Pionas, MIMS, dan ISO. Yang kedua, Terbutalin, contoh brand Indonesianya Asmabet, Molasma, Terasma, Forasma, dan Brikasma. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 2,5 mg. Indikasi untuk mengobati sesak nafas akibat masalah paru-paru. Off-label digunakan sebagai tekolitik untuk persalinan prematur. Interaksi obat menurunkan efek obat antidiabetes dan menyebabkan perbesaran paru-paru. Mekanisme kerjanya memperlancar otot paru-paru dan membuka saluran pernafasan. Cara pemberiannya oral, populasi khususnya pasien dengan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kejang, anak-anak, kehamilan, dan menyusui. Referensinya dari Medscape, Pionas, dan MIMS. Yang ketiga, Zileuton, contoh brandnya Ziflo, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 600 mg. Indikasi anti asma, off-label tidak ada, efek samping, sakit kepala, pusing, demam, ruam, dan urtikaria. Interaksi obat meningkatkan kadar serum propanolol, teofilin, dan warfarin. Mekanisme kerja menghambat pembentukan leukotrin. Cara pemberian oral, populasi khusus tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki penyakit bronkospasme akut. Referensinya dari Medscape, Pionas, dan AHFS. Obat saluran cerna yang pertama Nizatidin, contoh brandnya Exit, bentuk sediaannya kapsul, kekuatan sediaannya 150 dan 300 mg. Indikasi mengatasi tukak lambung, tukak duodenum, dan reflux esofagitis. Off-labelnya hipersensitivitas terhadap hemotidin. Efek sampingnya berkeringat dan hiperurisemia. Interaksi obat tidak menghambat metabolisme obat di hati oleh isoenzim CYP-HT. Mekanisme kerja menghambat basal nokturnal dan merangsang ekskresi asam lambung. Cara pemberian oral, populasi khusus pada pasien yang mempunyai gangguan ginjal. Referensinya dari Pionas dan AHFS. Lansoprazol, contoh brandnya Kompres, Komprazol, Inazol, Lagas, dan Asilaz. Bentuk sediaannya kapsul, kekuatan sediaannya 30 mg. Indikasi mengatasi tukak lambung, tukak duodenum, dan reflux esofagitis. Off-label hipersensitivitas parah terhadap lansoprazol. Efek samping vertigo, cemas, bingung, dan halusinasi. Interaksi obat di metabolisme oleh CYP2C19 dan CYP3A. Mekanisme kerja menghambat sekresi asam lambung basal dan terstimulasi. Cara pemberian oral, populasi khusus
kehamilan, menyusui, dan gangguan ginjal. Referensi Pionas dan AHFS. Yang terakhir, simetidin. Contoh brandnya simetidin, dekamet, benomet, ulsikur, omekur. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 200 dan 400 mg. Indikasi mengatasi tukak lambung dan tukak duodenum. Off-label hipersensitivitas terhadap simetidin. Efek samping alopecia dan takikardia. Interaksi obat menghambat enzim mikrosomal hati dan menurunkan metabolisme hati. Mekanisme kerja menghambat basal dan merangsang ekskresi asam lambung. Cara pemberian oral populasi khusus 5 jam untuk penderita anefrik. Referensinya dari Medscape, Pionas, dan AHFS. Sekian pemaparan portofolio dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.